training in class-nya seperti ini ya, biasanya dikumpulkan karyawan baru di kantor, di ruang training kantor. Karyawan baru di Apotek Gria Farma wajib memakai baju kemeja putih dan kerudung hitam ya selama 3 bulan. Jadi karyawan baru itu tidak boleh memakai seragam, tidak boleh memakai seragam karyawan Apotek Gria Farma yang sudah di branding merah kuning itu ya, tidak boleh pakai seragam itu. Jadi karyawan baru memakai seragam warna putih hitam, jadi kemeja putih, kerudungnya hitam, celananya hitam selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Nah, isi trainingnya apa aja? Jadi kita kumpulkan di ruang training. Misalnya karyawan baru ada berapa orang? Ya, ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang. Nah, dikumpulkan. Dan biasanya karyawan baru ini jam kerjanya itu ada lembur 2 jamnya ya. Dan lemburnya ini lembur wajib. Jadi tidak dihitung lembur, tidak dibayar lembur juga. 2 jam ini untuk apa? 2 jam ini untuk belajar in class seperti ini ya. Jadi mereka 8 jam kerja, mereka bisa langsung kerja di apotek dengan seragam magang ya, dengan seragam karyawan kontrak selama 3 bulan itu. Lalu selama 2 jam 8 jam kerja di apotek, 2 jam sisanya itu mengikuti training di ruang training di kantor pusat ya. Tapi 2 jam ini tidak dihitung sebagai lembur ya. Dihitungnya biasa aja, jadi kayak 8 kerja biasa aja gitu. Nah, apa aja training in class-nya? Training in class-nya yang pertama training etos kerja ya. Training etos kerja apa aja? Ya, training etos kerja itu isinya mengenai visi misi apotek kita. Kemudian budaya kerja ya, aturan kerja, grooming dan edukasi job desk dan KPI. Jadi ini sangat penting ya training etos kerja ini, karena ini membentuk ikatan antara karyawan dengan perusahaan. Ikatan karyawan dengan perusahaan itu ada 3 ya. Yang pertama ikatan emosional, ikatan spiritual, lalu ikatan intelektual ya. Nah, kalau misalnya yang paling kuat itu adalah ikatan emosional dan spiritual ya. Nah, kalau misalnya untuk membentuk ikatan emosional dan spiritual ini, maka kita harus memberikan visi dan misi apotek kita kepada mereka. Jadi kita buat visi yang membakar, visi yang baik gitu, visi yang juga ada unsur spiritualnya, sehingga mereka merasa bersama-sama bahwa bekerja di apotek kita itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga beribadah, memperbaiki kualitas diri mereka, memperbaiki kemanfaatan mereka terhadap umat itu ya. Jadi ada ikatannya di situ. Selain ikatan biasa intelektual juga ada emosional dan juga spiritual ya. Dan ini sangat penting ya, membangun mindset bahwa kita ini bekerja bersama-sama, berkarya bersama-sama, beribadah bersama-sama, supaya timbul motivasi kerja yang bagus ya di karyawan baru kita. Dan mereka menganggap bahwa bekerja di kita itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga berkarya, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, tapi juga beribadah gitu. Jadi tidak hanya sekedar bekerja saja, mencari uang saja, tidak seperti itu, tapi juga ada unsur yang lain yang harus kita tanamkan di benak mereka, bahwa bekerja itu adalah ibadah, bahwa kerja itu juga adalah berkarya, bermanfaat untuk masyarakat ya. Kemudian aturan kerja, nah ini juga penting. Misalnya mereka masuk kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa. Kalau sakit mereka harus memberikan surat sakit misalnya. Terus kalau misalnya kalau terlambat mereka sanksinya apa ya. Terus setiap absen, setiap masuk kerja mereka harus mesin absensi ya, pakai finger scan, mereka harus scan jari gitu ya setiap masuk kerja. Kemudian mereka harus memakai seragam putih dan kerudung hitam, lalu pakai celana hitam ya.
itu grooming ya, grooming dasar supaya mereka juga setiap kerja harus memakai seragam itu dan memakai memakai name tag ya, memakai name tag karyawan magang ya, karyawan magang artinya masa magang ya, selama 3 bulan itu disebut masa magang. Walaupun dalam masa 3 bulan itu sudah berlaku kontrak kerja selama 1 tahun ya, jadi tetap di Apotek Gria Farma kontrak kerjanya sudah 1 tahun, langsung pada saat penandatangan kontrak kerja itu kontrak kerjanya langsung untuk 1 tahun. Masa 3 bulan itu adalah masa percobaan lah istilahnya ya, masa magang gitu. Tapi jika mereka bekerjanya tidak bagus, itu bisa kita keluarkan tanpa ada kompensasi apapun gitu. Tapi sebaliknya, jika mereka mau resign di masa kerja 3 bulan itu, mereka tetap harus membayar denda ya, mereka tetap harus membayar denda. Kenapa? Itu supaya mengunci bahwa mereka betul-betul bekerja di apotek kita itu betul-betul serius, sungguh-sungguh ya. Karena hari pertama mereka bekerja, aturan kontrak kerja sudah berlaku ya. Kemudian edukasi job desk. Nah, ini juga penting. Job desk juga harus dikasih tahu. Mereka tuh job desk-nya apa aja sih? Dari mulai masuk kerja sampai pulang kerja selama 8 jam kerja itu apa saja yang mereka harus lakukan? Ya, ini juga sangat penting ya. Kemudian KPI-nya atau Key Performance Indicator. Ini bahasannya nanti lagi ya. Ini sebenarnya khusus ya, pembahasannya khusus. Tapi di awal kita harus memberikan job desk mereka apa dan penggajiannya juga seperti apa ya di KPI-nya ini. Jadi supaya mereka juga tahu nanti di akhir bulan ketika mereka mendapatkan gaji, mereka tahu apa sih dasar dari penggajian mereka itu ya. Misalnya ada gajinya nggak full karena ada potongan sakit atau ada potongan terlambat kerja. Nah, itu ada dasarnya. Jadi setiap gaji itu ada dasar hitungannya. Itu training etos kerja ya. Jadi ini sangat penting. Semua karyawan baru harus di training etos kerja. Ya, etos kerja, visi misi budaya kerja ini justru ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting supaya mereka terbentuk mindset bahwa bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah bermanfaat, berkarya gitu ya. Bukan hanya sekedar mendapatkan gaji saja gitu. Mereka harus belajar sungguh-sungguh untuk bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan gitu. Kemudian training SOP dan software ya. Jadi setiap apotek itu bagusnya ada SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi prosedur kerja di apotek. Misalnya nih untuk pemesanan ke supplier itu prosedurnya seperti apa? Lalu penerimaan barang dari supplier itu prosedurnya kayak gimana? Kan kadang ada apotek itu yang nerima barang tuh main terima aja ya, nggak ngecek dulu dengan SP-nya, tidak dicek dulu antara kesesuaian faktur dengan SP, kemudian barangnya juga nggak dicek jumlahnya, jenisnya, itu juga jarang ya apotek yang suka melakukan itu ya. Di lapangan saya di klien-klien master apotek banyak yang mengabaikan soal SOP penerimaan barang ini. Nah, makanya kita untuk menjadi apotek yang corporate ya, apotek yang autopilot itu harus ada SOP ya. Bahkan kalau di franchise, saya di Apotek Gria Farma itu kan sudah franchise ya. SOP ini menjadi syarat untuk franchise itu harus ada SOP ya. Jadi syarat untuk franchise itu biasanya bisnisnya berjalan minimal 3 tahun, lalu sudah punya cabang minimal 3 cabang, lalu punya SOP ini ya, salah satunya juga punya SOP. Sehingga ketika menduplikasi bisnisnya kepada orang lain, ketika mengajarkan bisnis kepada orang lain itu sudah mudah karena SOP-nya sudah ada ya. Sebagai contoh misalnya franchise kuliner misalnya, franchise kuliner McDonald misalnya atau KFC misalnya, itu ada standar bagaimana ketika menggoreng ayam itu standarnya seperti apa. Jadi minyaknya segimana, kemudian suhu dari minyaknya seperti apa ya, seberapa derajat gitu. Kemudian waktu penggorengan juga berapa lama. Sehingga semua KFC itu rasanya sama.
kualitas kematangan ayamnya sama gitu. Sama kita juga apotek harus standar gitu. Ketika punya banyak apotek, maka penampilan apoteknya harus sama ya. Branding apoteknya harus sama, seragamnya juga harus sama. Kemudian SOP-nya juga sama, software-nya juga sama gitu. Itulah yang dinamakan duplikasi bisnis. Memang duplikat gitu, memang sama persis. Makanya perlu adanya SOP untuk menyamakan segala proses kerja yang ada di apotek ya. Kemudian software ya, training software ini penting ya, karena software ini adalah tools untuk menjalankan bisnis apotek kita ya, supaya tidak banyak kebocoran. Ini software itu sangat penting ya. Beberapa kali saya tekankan kepada pengusaha apotek, jangan pernah buka apotek kalau nggak pakai software gitu ya. Tidak boleh buka apotek tanpa adanya software gitu. Itu kalau buka apotek tanpa software itu sama dengan bunuh diri ya. Ya, karena kenapa? Karena apotek itu bisnis retail ya. Banyak ininya itemnya sangat banyak, kemudian barangnya kecil-kecil tapi mahal, kerugiannya bisa besar karena bisa hilang, bisa disakuin orang gitu ya, karena kecil-kecil barangnya, maka kebocorannya sangat besar ya. Software itu membantu supaya tidak banyak bocor ya. Nah, karyawan harus dilatih tentang software ini. Walaupun mereka sudah pengalaman, misalnya karyawan baru ini sudah pengalaman di apotek lain, tapi softwarenya beda ya. Software beda, maka proses bisnisnya pasti beda, SOP-nya pasti beda ya. Software sama SOP itu sangat erat ya kaitannya. Makanya ketika ada karyawan baru perlu di training, walaupun dia sudah pengalaman di apotek lain misalnya, tetap dia harus training tentang SOP, tentang software ya. Kemudian training yang lain ada training star employee. Nah, star employee itu karyawan bintang. Nah, ini untuk training mindset supaya menjadi karyawan di apotek kita itu harus menjadi karyawan bintang. Apa itu karyawan bintang? Karyawan bintang adalah karyawan yang memberikan kontribusi terbaik kepada perusahaan ya. Karyawan yang memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, bukan karyawan rata-rata, apalagi karyawan yang toksik, yang kerjanya karyawan rata-rata tuh kerjanya sesuai standar aja gitu, nggak ada improvement, nggak ada inovasi, nggak ada inisiatif gitu ya. Tapi kalau karyawan bintang adalah karyawan yang penuh ide, karyawan yang sangat produktif gitu, karyawan yang penuh inovasi. Dia bisa memberikan solusi, misalnya omset lagi turun, oh gini Bu, harus ada promo ini sepertinya. Terus misalnya ada permasalahan, misalnya karyawan yang sering terlambat misalnya atau gimana. Nah, dia memberikan solusi, caranya gimana gitu. Nah, itu adalah karyawan bintang. Jadi karyawan bintang itu karyawan yang memberikan kontribusi terbaik, penuh ide dan memberikan solusi atas masalah-masalah. Bukan nyampah gitu, bukan karyawan yang nyampah. Karyawan yang nyampah itu karyawan yang memberikan masalah ya. Dia ngasihnya masalah terus, bukan solusi. Nah, kemudian training sales mastery. Nah, training sales mastery itu training menjadi SDM jago jualan. Nah, ini juga penting ya diberikan kepada karyawan baru supaya karyawan yang baru itu punya percaya diri sehingga mereka bisa pinter untuk jualan. Jadi dipahamkan kepada mereka bahwa kita itu harus jualan di apotek kita itu. Jualan itu sama dengan bernafas. Jadi harus bernafas setiap hari. Kalau misalnya nggak jualan ya nggak bernafas ya. Jadi ini training menjadi SDM jago jualan. Kemudian training produk bestseller. Nah, ini juga penting ya, diberitahu apa aja produk-produk bestseller. Yang bestsellernya aja dulu yang kita ajarin pertama kali ya. Kenapa? Karena ini yang sering dibeli, oleh pelanggan. Ini produk-produk yang sering ditanyain oleh pelanggan. Nah, mereka harus tahu dulu produk bestsellernya dulu ya. Karena kan apotek itu itemnya banyak. Kalau misalnya dibelajarin semuanya, misalnya 2.000 item, 3.000 item, kan terlalu berat ya untuk karyawan baru. Nah, mereka belajar yang bestsellernya aja dulu, supaya mereka menguasai itu dan mereka bisa jualan produk-produk itu ya.
Kemudian yang paling penting adalah setiap training harus ada post testnya ya, dan dinilai berapa nilainya. Nah, ini kerjaannya HRD manager ya. Kalau belum punya HRD manager berarti kerjaan owner ya. Jadi setiap training ini harus ada post testnya atau tes setelah trainingnya, supaya kita tahu pemahaman dari setiap karyawan baru kita dan dinilai berapa nilainya ya. Kalau misalnya nilainya jelek berarti perlu diulang, di training lagi gitu. Ya, ini training in class. Jadi training ini untuk karyawan baru, ya, yang mengerjakan siapa? HRD manager atau owner, ya. Yang mengikuti siapa? Semua karyawan baru yang ada di apotek kita. Gantian, ya. Misalnya disesuaikanlah dengan jadwal di apoteknya. Tadi makanya kalau di Gria Pharma setiap karyawan baru ada 2 jam lembur untuk belajar in class seperti ini. Ya, selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan mereka bekerja selama 10 jam, 2 jamnya dipakai untuk training in class seperti ini, ya.